Halo kaula muda, perkenalkan kami dari Tim VGK UNS 2024 dengan judul Smart Glasses sebagai sarana komunikasi dua arah bagi penyandang tunarungu dan masyarakat. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke podcast kita kali ini, kita harus perkenalan diri dulu dong. Bener banget. Ayo, coba dari ketuanya dulu deh. Oke, Silakan. sebelumnya perkenalkan saya Rofwanan dari Prodi Desain Komunikasi Visual Angkatan 2021. Selanjutnya, saya sendiri Rayhan Alhadi Rabani dari Prodi DKV Angkatan 2021. dan saya Rara Ambarianti dari Program Studi Pendidikan Luar Biasa Angkatan 2021. Nah, langsung aja nih kita masuk ke podcast kita yang episode pertama ini. Jadi teman-teman, kemarin itu kan kita udah merencanakan sebuah PKM VGK nih. Ya. Kita membuat inovasi-inovasi yang mungkin akan bermanfaat untuk masyarakat dan juga teman-teman kita sendiri. Tapi ternyata banyak banget nih dari teman-teman kita sendiri yang belum tahu apa itu PKM. Terus ada berapa skim PKM. Terus juga kenapa kita mau ngambil PKM itu, benefit apa yang kita dapatkan ketika kita ikut PKM, dan apa sih judul yang kita ambil dalam PKM ini, dan kenapa kita memilih judul itu gitu. Nah, mungkin yang pertama kita akan membahas terkait apa itu PKM dulu. Mungkin Mas Rofu nih sebagai ketua bisa menjelaskan terlebih dahulu apa itu PKM. Silakan Mas Rofu. Oke, jadi PKM itu merupakan singkatan dari Program Kreativitas Mahasiswa yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan mutu mahasiswa di perguruan tinggi. Diharapkan mahasiswa kelak nanti dapat menjadi bagian dari masyarakat yang memiliki kemampuan akademis untuk mengembangkan ilmu teknologi, kebudayaan, kesenian, dan juga ilmu pengetahuan. Wah, berarti jadi intinya itu PKM itu merupakan program kreativitas mahasiswa untuk meningkatkan mutu mahasiswa di perguruan tinggi. Ya. Terus juga diharapkan ke depannya itu ketika mahasiswa terjun langsung menjadi anggota masyarakat, dia bisa memanfaatkan ilmu teknologi dan juga ilmu pengetahuan dengan baik. Bukan begitu Mas Rofu? Benar, dapat mengimplementasikan. Oke, dapat mengimplementasikan intinya teman-teman. Terus selanjutnya nih ada yang nanya-nanya, ada berapa sih jenis PKM itu sendiri? Gitu. Coba Mas, siapa nih yang mau jawab Mas? PKM kan nggak cuma satu ya, Iya, nggak cuma ada PKM beberapa VGK ya, skim. ada beberapa skim PKM ya. Iya betul. Oke, mungkin bisa dijelaskan Mas Al. Jadi PKM memiliki 10 skim yang berbeda. Nah, tim kami mengambil VGK. Lalu apa itu VGK? VGK adalah video gagasan konstruktif, di mana pada skim ini kita ditujukan untuk memotivasi mahasiswa agar bisa menggunakan imajinasi dan nalar mereka dalam membuat sebuah ide atau gagasan yang nantinya bisa menjadi upaya untuk pemenuhan tujuan dari SDGs di Indonesia. Nah, dari ke-17 SDGs yang ada di Indonesia, di sini kita berfokus kepada mengurangi kesenjangan sosial. Oke, baik, udah cukup jelas ya teman-teman ya. Jadi intinya tim PKM VGK itu bukan skim yang berupa video nanti outputnya ya. Oke, betul sekali. Nah, ada juga nih teman-teman yang nanya, apa sih judul yang kita ambil dalam PKM kita kali ini? Yang udah kita sebutin juga tadi di awal, judul kita yaitu tentang Smart Glasses sebagai sarana komunikasi dua arah bagi penyandang tunarungu dan juga dengan masyarakat. Terus teman-teman yang lain tuh juga pada heran nih, kenapa kita mengambil itu dan tujuan kita mengambil itu tuh apa selain mengurangi kesenjangan yang sudah diomongin sama Mas Al tadi. Alasan kita ambil judul itu karena selama aku kuliah, aku juga punya teman tuli dan juga sering berkomunikasi sama dia, tapi kesulitan karena menggunakan HP untuk berkomunikasi dua arah, dan itu sangat tidak efisien ya. Oke, benar banget Kak Alin itu. Jadi kita berinovasi melalui kacamata pintar. Itu merupakan inovasi kita
Jadi sebuah kacamata yang menerjemahkan antara bahasa isyarat dengan adanya tulisan. Dan Jadi juga menerjemahkan gerak bibir menjadi tulisan. Jadi tidak hanya teman dengar yang bisa melihat apa yang teman tuli ingin sampaikan, tetapi teman tuli juga tahu apa yang teman dengar sampaikan. benar sekali. Jadi melihat banyak banget nih teman-teman yang lain yang masih belum bisa berbahasa isyarat, membuat kami itu ingin berinovasi gimana caranya biar kita semua, baik itu teman dengar dan juga teman tuli itu bisa berkomunikasi dua arah. Ya, Jadi benar semuanya saling paham, saling mendapat informasi dari apa yang kita omongin gitu. Nggak yang cuman informasi seadanya aja atau ngobrol seperlunya aja, tapi kita juga bisa bertukar cerita gitu. Jadi biar sama-sama tahu, sama-sama bisa ngobrol kayak kita sekarang ini gitu loh. Nggak cuman yang tuli sama tuli, teman dengar sama teman dengar, ya nggak teman-teman? Jadi itu sih yang bikin kita tergerak untuk bikin inovasi ini gitu, biar semuanya bisa ngobrol gitu kan, bisa saling tahu gitu. Kita semua sama ya, sama Iya, rata. betul. Tidak ada jarak di antara kita. Asik, betul Benar sekali. Mungkin kita bisa nyeritain nih gimana pengalaman kita pertama kali saat ketemu sama teman tuli. Coba Dari Mas Rohu gimana? Oke. Mungkin pengalaman saya berkomunikasi dengan tunarungu, khususnya pada lingkup kampus kita, Universitas 11 Maret, itu ada teman angkatan kelas saya, saat kita melakukan diskusi, kerja kelompok, maupun tugas-tugas yang lain itu, kita mengalami kesulitan di saat komunikasi tersebut. Itu kita perlu menggunakan HP untuk menerjemahkan melalui chat, melalui tulisan, itu sangat tidak efisien, bahkan banyak terjadi miskomunikasi. Itu. Kalau dari aku sendiri sih waktu nongkrong ya, soalnya apa yang kita bicarakan sebagai teman dengar ya, itu kalau disampaikan melalui HP ke teman tuli itu ketinggalannya cepet banget. Jadi misal kita udah bahas di pembahasan yang berbeda, tapi kita masih belum ngejelasin pembahasan-pembahasan yang sebelumnya ke teman tuli kita. Jadi sarana untuk berkomunikasi secara efisien itu belum ada. Masih terhambat ya? Iya, masih terhambat. Benar sekali. Oke, Mungkin dari Kak Arang. kalau dari aku sendiri, karena aku dari program studi pendidikan luar biasa ya, kebetulan teman aku juga ada yang tuli. Jadi waktu awal-awal kan kita masuk 2021 kan masih online, itu masih nggak ada kesulitan nih, masih lewat HP gitu kan, masih lancar-lancar aja. Cuman waktu Zoom itu memang ada yang ditunjuk buat jadi closed captionnya. Jadi nanti ketika menjelaskan itu kita ngetik juga nih, ngetik apa yang diomongin dosen, terus nanti keluar di layar gitu kan. Terus yang bikin aku tergerak juga buat gabung ke tim ini itu ya karena dari aku ngobrol langsung ke teman tuli juga masih banyak nih kalau misal pun aku udah bisa bahasa isyarat sedikit-dikit, cuman mereka tuh masih belum bisa nangkap semuanya gitu loh. Dan apa yang mereka isyaratkan juga aku masih kadang-kadang tuh bingung, kadang harus ulang lagi pelan-pelan gitu kan. Jadi informasi yang aku dapatkan dari mereka juga tuh enggak yang lengkap banget gitu loh, pasti masih ada kurangnya gitu. Pasti mereka juga mau komunikasi tuh kayak mana ngejelasinnya ya, soalnya aku mau bahasa isyarat dengan cepat pun kamu nggak bisa gitu loh. Jadi ya itu sih menurutku emang perlu banget nih kayak yang bisa nangkep dengan cepat biar bisa ngeluarin apa yang mereka omongin juga dengan cepat, kita juga jadi paham, mereka juga jadi paham gitu. Setiap teman tuli itu punya macam bahasa Betul, isyarat masing-masing. betul. Jadi Mereka kan kita punya mungkin agak beda lah bahasanya. Iya, yang benar kita banget. pelajari di YouTube maupun di Iya, sosmed-sosmed. betul di banget itu internet Mas gitu ya. Rofu. Beda-beda tiap daerah juga. Benar. Sejauh ini kalian kalau komunikasi sama tuli selain iya gini deh. Kalian udah bisa bahasa isyarat belum sih ngobrol-ngobrol soal ini tuh kalian udah bisa bahasa isyarat atau belum? Nah, kalau dari Mas Al nih angkat tangan nih, kalau dari Mas Rofu. Kalau dari saya mungkin karena
teman sekelas saya itu ada yang teman tuli juga. Mungkin untuk bahasa isyarat abjad huruf itu masih bisa. Tapi kalau untuk digunakan bahasa isyarat untuk ngomong itu agak sulit. Untuk gerakan tangan atau apa? Kan ada kan bahasa isyarat yang berbentuk kata gitu, kayak apa tadi yang gini itu tadi apa? Miskomunikasi gitu kan. Gitu. Iya. Mungkin Sih, dari jadi itu. memang masih banyak banget dari kita yang belum tahu atau belum bisa bahasa isyarat gitu loh. Jadi kadang kalau ngelihat teman tuli yang gimana nih mau ngomong aja dia nggak tahu gitu kan. Terus kalau pakai HP juga yang udah diomongin Mas Al tadi lebih lama nyampeinnya, itu tuh kayak bener-bener kurang banget, kurang efisien gitu loh. Jadi itu sih. Kadang kita belajar bahasa isyarat pun mau ngomong ke teman tuli juga sulit ya. Iya betul. Itu mengasahnya kan kita harus sering Tiap ngobrol sama hari, mereka iya. gitu. Itu pun waktunya juga kita belajarnya bisa lama. Betul banget. Itu tuh dibiasain gitu sih Mas Iya. aku. Jadi misal hari ini belajar, besok harus diulang-ulang lagi gitu. Biar gak Karena lupa ya. iya pasti bakalan lupa gitu kalau nggak dibiasain terus. Iya. Soalnya kan gerakan juga kan, gerakan tangan. Apa saja benefit yang akan kita dapatkan kalau kita join PKM? Oh, benefit PKM. Apa yang bisa kita dapat? Banyak, teman-teman. Yang pertama, pengalaman. Karena PKM ini didanai oleh Kemendikbud langsung. Dikti. Jadi Dikti ya. Jadi kita dapat resource yang cukup banyak untuk memberikan output yang terbaik dari karya-karya yang akan kita buat. Kalau aku dari DKV sendiri, yang jelas ini akan membantu aku untuk mendapatkan pengalaman yang baru dalam membuat video dan editing dan lainnya, membuat skrip dan banyaklah seperti membuat konten lainnya di Instagram dan lain-lain. Mungkin itu dari aku. Kalau dari Mbak Rara sendiri? Jadi kalau untuk aku sendiri, mungkin benefit yang aku dapatkan dalam join PKN bersama teman-temanku ini, yang pertama ya bener tadi, menambah pengalaman, menambah relasi. Kemudian mungkin karena aku di sini PLB sendiri dan bergabung bersama teman-temanku yang dari program studi DKV ini, jadi aku belajar banyak dari kalian, dari teman-temanku ini, maksudnya dari membuat konten-konten di IG, di YouTube. Salah satunya podcast ini. Aku juga kalau nggak ikut PKM tuh kayak ya selain mengasah untuk dari DKV ya, untuk mengedit, untuk melakukan visualisasi, untuk memberikan informasi melalui video yang menarik, dari segi audionya nanti, visualisasinya nanti gitu kan, nanti biar teman-teman tuh nggak bosen gitu loh, dan bisa mengambil isi video kita itu. Tapi kan di sisi lain saya bisa belajar dari Mbak Rara sebagai mahasiswa prodi PLB. Itu kan saya juga belajar bahasa isyarat. Mungkin cukup sekian untuk konten podcast pada kali ini. Tunggu konten-konten podcast kita yang lainnya. Selanjutnya masih banyak konten yang lainnya ya guys ya. Iya. Stay tune. Oke. Langsung kita tutup aja ya. Kita tutup ya guys ya. See you. See you. Bye.